Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina pastinya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe karena subscribe-mu penyemangatku. Buat kalian yang baru menemukan channel aku, bantu supportnya juga dengan cara like, comment, serta subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya. Jadi ini aku lagi ada di tempat baru, guys. Maaf sebelumnya kalau video-video sebelumnya itu cuman tampak gambar atau jalanan atau apa, karena emang belum sempet banget dan aku masih menyesuaikan di tempat baru kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi karena video yang seadanya, jadi mohon maaf juga kayak gitu bila mungkin kurang berkenan. Oke, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian keadaan di Cina itu sebenarnya seperti apa. Buat kalian yang pengen proses ke Cina itu segala macam, kadang masih ada ya yang entah itu DM di Instagram atau entah itu komen di video lama ataupun di video-video baru aku kayak gitu. Jadi banyak yang menanyakan, Mbak Nina seperti apa sih keadaan Cina, Mbak Nina bener nggak sih Cina masih lockdown, terus Mbak Nina udah buka belum sih proses dari Indo ke Cina seperti itu. Oke, mungkin aku akan jawab kayak gitu, cuman kita bahas satu persatu dulu ya. Dari kemarin aku tuh sempat pindah majikan dan tempat aku sebelumnya itu di provinsi Jiangsu dan sekarang masuk di provinsi Zhejiang. Lebih tepatnya aku udah mendekati ke ibu kota, ke Shanghai-nya kayak gitu ya. Jadi aku udah jauh meninggalkan tempat kemarin yang istilahnya kayak lumayan kampung kayak gitu, dan kesininya itu butuh perjuangan kayak gitu. Jadi nggak cuman yang lewat-lewat aja karena perlu juga tes swab itu, terus scan kode QR kesehatan itu wajib di sini dan setiap pintu tol itu ada. Terus lagi um, kalau kalian ke rest area kayak gitu kan, kadang kita kalau lewat dari tol kayak gitu ya melewati tempat rest area, dan di rest area itu wajib scan kode QR kesehatan. Dan di QR kode kesehatan itu kita pakai aplikasi yang namanya Alipay, dan di kode kesehatan itu kita udah tertera ada hasil tes webnya kayak gitu. Jadi kalau semisal kalian yang tidak memiliki identitas ataupun identitas kalian sudah kadaluarsa atau expired ataupun koji ataupun itulah namanya kayak gitu, jadi wajib berhati-hati dan sebaiknya minta tolong sama orang yang mengusahakan biar bisa lewat kayak gitu, guys. Tahu sendiri kan karena Indonesia Cina itu tidak ada kerjasama di bidang ekonomi, jadi keadaan dan kebanyakan itu memang ya seperti itu tidak resmi ya gitu. Karena memang pemerintah Cina itu dalam menangani masalah COVID itu terlalu mungkin banget seriusnya kayak gitu, guys. Jadi warga asing pun yang tinggal di Cina itu ya sangat diawasi ketat. Bagi mereka yang tidak overstay ataupun tidak memiliki identitas kayak gitu, itu bakalan terjepit dan bakalan susah banget ya itu. Terus untuk cari job, kalau semisal kalian udah di Cina mungkin agak sedikit gampang ya. Masih banyak agent-agent Cina yang menawarkan job yang membutuhkan pekerja asing kayak saya gitu, misalnya TKW kayak gitu. Tapi semua itu kan enggak yang harus di Shanghai gitu, jadi menyebar di daerah Cina, entah itu di Jiangsu tempatku kemarin, entah itu di Beijing, entah itu di Ningbo atau mana, itu ada kayak gitu. Dan semuanya butuh QR kesehatan. Untuk kalian yang dari Indo pingin proses ke Cina itu, aku ngasih saran ke kalian itu dan ngasih tahu juga itu belum bisa ya, karena Cina itu masih lockdown. Tidak semuanya tapi kebanyakan seperti itu. Terus susah banget buat kesininya, jadi proses dari Indonesia ke Cina itu masih susah, sedangkan dari proses dari Cina ke Indonesia itu pun belum normal gitu, masih dibatasi. Dan kebanyakan dari mereka itu yang diproses lebih dulu itu yang masih ada paspor. Jadi kalau tidak ada paspor, prosesnya itu seperti apa, itu wajib bikin SPLP. SPLP itu apa, Mbak Nina? SPLP itu surat perjalanan laksana paspor atau apa ya, kayaknya sih itu. Jadi semuanya itu enggak semau kita,
dan semuanya itu juga ada prosedurnya, apalagi kan kita tinggal di negara orang yang tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi ataupun perdagangan ataupun itulah kayak gitu. Jadi buat kalian kalau mau ke Cina itu yang jangan terlalu teriming-imingi dengan gaji gede kayak gitu atau apa, apalagi kalian yang diterbangkan lewat Vietnam kayak gitu. Jadi aku ngasih tahu ke kalian, takutnya ntar di Vietnam malah kalian ditangkap, belum bekerja malah udah di penjara, keluarga kalian bakalan mencari, karena kalau udah di penjara itu kalian bakalan langsung kontak dengan keluarga kayak gitu guys. Dan kita pulangnya itu juga nunggu kebijakan, tergantung kita ditangkapnya di Vietnam ataupun di Cina kayak gitu. Jadi aku ngasih saran ke kalian, udahlah nggak usah ekspektasi terlalu tinggi untuk bekerja di negara tirai bambu kayak gitu. Usahakan kayak di Taiwan, Hong Kong, Singapura itu aja kayak gitu sih saran aku. Kalau kalian nanya sampai kapan sih Mbak Nina lockdownnya, aku juga tidak bisa memperkirakan sampai kapan, karena lockdown di sini buka tutup, kadang di sini buka, kadang entar ada yang COVID lagi atau terdeteksi lagi itu bakalan lockdown lagi dan peraturan bakalan ketat lagi kayak gitu. Jadi aku belum bisa memperkirakan untuk saat ini. Kalau kalian nanya proses di Cina kapan bukanya, aku juga belum bisa jawab, dan hanya sebatas itu yang aku jelaskan ke kalian, bahwa di Cina masih belum normal dan di Cina itu masih sebagian lockdown dan di Cina itu masih ada COVID. Kalau kalian menyamakan kok di Indo udah nggak ada kok di Cina masih ada, itu lain cerita ya, lain cerita, karena penanganan COVID di sini juga terlalu ketat dan warga juga penduduk Cina-nya itu emang bener-bener taat kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari aku ya, buat kalian tetap setia menonton channel aku pasti bakalan share ke kalian. Ntar kalau Cina udah longgar, ntar di Cina kalau udah buka lagi, ntar kalau di Cina sudah ada lowongan lagi. Tapi kalau kalian sudah ada di Cina dan membutuhkan job, itu banyak banget agent yang membagikan, yang share kayak gitu, entah itu di WeChat ataupun juga di chat pribadi kayak gitu. Jadi terima kasih yang udah menyimak video aku, terima kasih juga yang udah setia, dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.